Kota Palembang, ibu kota Sumatera Selatan yang identik dengan Jembatan Ampera dan kuliner empek-empeknya yang nikmat. Konon, kata Palembang berasal dari bahasa Melayu kuno yang artinya tanah yang terendam air. Layaknya kapal selam yang terendam cuko, bukan kapal selam betulan loh ya, melainkan sejenis empek-empek berisi telur yang gede banget. Empek-empek kapal selam sebenarnya nama sebutan yang relatif baru, karena orang Palembang dulu menyebutnya dengan pempek telok besar. Empek-empek terbuat dari olahan ikan yang dicampur tepung dengan siraman kuah cuko yang menggoda. Gak aneh jika warga 62 hampir semua suka empek-empek. Suka banget. Aku suka yang kapal selam. Karena itu ikan khas banget ya. Terus tuh yang kapal selam tuh ada isian telurnya gitu. Jadi aku suka Pempek Palembang yang ini ada mie-nya. Soalnya dia ringan ya untuk makanan sampingan setelah makan nasi, makan sore gitu enak. Menurut berbagai catatan, asal-usul dari kuliner empek-empek ada beberapa versi. Tapi yang jelas, akibat adanya pengaruh imigran dari Tiongkok setelah kedatangan armada Laksamana Cheng Ho di bumi Sriwijaya. Mereka yang memilih menetap tak melanjutkan perjalanan bersama Laksamana Cheng Ho. Untuk bertahan hidup, mereka memanfaatkan sumber daya ikan yang melimpah dan mengolahnya menjadi olahan makanan agar tidak terbuang percuma. Dijajakan oleh seorang parubaya yang kerap dipanggil Apek. Nah akhirnya Apek ini berpikir untuk membuat olahan baru yang kemudian dia buat itu dari daging ikan yang dihaluskan atau daging ikan giling ya, dicampurkan dengan tepung sagu dan bumbu-bumbu lainnya. Nah, selanjutnya Apek ini berjualan keliling. Nah pada saat berjualan keliling ini orang-orang memanggil namanya itu kan nggak kenal ya, jadi hanya sebutannya gitu. Apek. Nah karena terus menerus anggap kata empek-empek ini dari kata panggilan Apek itu. Fakta lain mengungkapkan jika empek-empek justru sudah ditemukan di masa kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan prasasti Talang Tuwo bertarikh 684 Masehi, pempek dikenal dengan nama kelesan. Nama yang diambil dari bahan dasar pembuatnya yaitu pohon aren atau pohon sagu. Kelesan ini adalah makanan istimewa yang disajikan di saat-saat tertentu saja sebagai jamuan penghormatan kepada tamu undangan. Jadi ada semacam piring dengan bagian tengah yang bolong atau pirian. Nah itu dia tekan-tekan sehingga disebutnya dulu kelesan, tulisannya kelesan seperti itu. Jadi itu beberapa sumber yang menyatakan asal muasal dari empek-empek itu sendiri. Nah, pada saat itu ternyata sudah banyak sekali pohon aren, pohon sagu, dan pohon kelapa. Dan itu merupakan bahan-bahan dasar di mana untuk campuran ikan itu menggunakan tepung sagu dan dari aren itu dibuat menjadi gula. Itu untuk bahan dasar cuko. Kelesan awalnya adalah makanan rumahan yang istimewa. Bisa dinikmati pagi, siang, dan malam sebagai makanan pendamping. Sekitar tahun 1916, warga keturunan etnis Tionghoa yang menetap di Palembang lalu mulai menjualnya di pelataran Masjid Agung Palembang. Sebagian ada juga yang berjualan berkeliling. Popularitas kuliner dari ikan yang dicampur tepung sagu ini lalu melonjak dan disukai banyak orang. Sayangnya nama kelesan lambat laun terlupakan, terganti dengan nama penjualnya yang seorang Apek. Dari sinilah kelesan berganti nama menjadi empek-empek. Tapi kalau menarik dari sisi sejarah atau kebiasaan, di sana ada tradisi nginum. Nginum ini tradisi makan antara jam 10 sampai jam 3 atau jam 4 sore. Ini sebagai pendamping kopi. Biasanya untuk teman ngobrol, bercerita, seperti itu. Nah, jadi biasanya disajikan sebagai bentuk dari interaksi sosial. Dan juga ada catatan yang menyebutkan memang ini budaya juga. Jadi kalau malam-malam supaya nggak ngantuk, mereka makan pempek. Jadi sebutnya ngigup cuko gitu. Jadi cuko ini kan dia asam ya. Jadi dianggap bikin mata melek gitu. Jadi menghilangkan kantuk karena asam dari cuko itu sendiri.
Olahan empempe yang paling orisinil adalah berbahan daging ikan belida yang sangat gurih. Namun seiring perkembangan waktu, ikan belida semakin sulit didapat. Ikan yang disebut knife fish ini bahkan telah menjadi jenis ikan yang dilindungi pemerintah Indonesia karena terbilang ikan langka. Untuk menjaga kualitas dari empempe, para pembuatnya lalu beralih ke ikan lain yang dianggap memiliki rasa seperti belida. Misalnya saja ikan tenggiri, gabus, sampai kelutan. Pemilihan bumbu-bumbu dan bahan cuko tentunya tak bisa sembarangan. Dan untuk cuko itu sendiri, mereka menggunakan gula abang ya, atau mungkin kalau di kita tuh gula Jawa ya, atau gula merah gitu. Kemudian ada bawang putih, kemudian ada cabai rawit, dan bahan-bahan lainnya. Kandungan gizi, vitamin, dan mineral tuh banyak sekali di sana ya. Jadi ada protein juga, ada karbohidrat, ada zat besi juga, dan yang terutama itu ada omega 3. Nah, omega 3 ini didapatkan dari bahan dasar ikan itu sendiri. Pempek biasanya dibuat dari adonan yang disebut umak, terbuat dari terigu dan air yang dimasak dengan api kecil sampai mengental. Bahan lainnya yakni sagu dan olahan ikan giling, kemudian dihaluskan, dicampur dengan bawang putih dan bumbu penyedap lainnya. Kedua adonan lalu dicampurkan, pastikan air yang digunakan adalah air mineral atau air bersih, agar adonan tidak berlendir. Gunakan ikan segar ya, agar kualitas empempeknya tetap terjaga. Sebenarnya pempek itu yang menarik sih menurut saya karena teksturnya ya, yang kenyal ya. Jadi waktu kita makan tuh ada sensasinya gitu. Kemudian rasa dari ikan itu, kemudian rasa gurihnya, kemudian asam manis dari cuko itu sendiri. Nah, menurut saya itu sih yang membuat unik gitu. Dan di beberapa kuliner Indonesia kan tidak terlalu banyak yang seperti itu. Jadi itu menjadi satu daya tarik bagi penggemar pempek itu sendiri. Rasa unik dari empempek yang renyah dan gurih memang memikat pecinta kuliner Indonesia. Jenisnya pun beragam, banyak pilihan. Ada yang besar, ada pula yang kecil. Umumnya empempek dibagi menjadi dua jenis, yaitu besak dan kecil. Empempek besak biasanya terdiri dari empempek kapal selam dan lenjeran. Sementara untuk empempek kecil biasanya terdiri dari tunu, lenggang, teluk, dan lain sebagainya. Gak perlu repot-repot jika ingin menikmati kelezatan pempek ala Palembang, karena penjualnya kini bertebaran hampir di seluruh pelosok negeri, termasuk di kota Jakarta. Makanya di kebanyakan kalau aslinya pempek itu memang pada umumnya sudah menjamur pempek, tapi pada khususnya itu dari 10 ulu. Nah, kebanyakan orang pempek aja, dia tidak pakai nama Palembang. Ya, kalau dia ada pempek Palembang itu asli. Kebanggaan saya mengharumkan nama Palembang juga, kulinernya. Saya pertahanin kulinernya sampai saat ini, tidak memodifikasikan bentuk pempek. Masih asli kulinernya. Pempek adalah kuliner legendaris dari Palembang. Cita rasanya tak pernah gagal memanjakan hasrat kuliner warga 62 yang beraneka ragam. Gak aneh jika tempat asal pempek selalu didatangi pecinta kuliner Nusantara. Mereka tak sekedar makan di tempat, tapi bahkan membawanya pulang sebagai oleh-oleh. Berdasarkan data jasa kurir dan kargo kota Palembang, puluhan ton pempek dikirim ke berbagai daerah setiap harinya. Kayaknya nggak bosan-bosan deh makan pempek. Bisa buat mengganti kue ulang tahun atau tumpeng juga loh. Kekinian abis. Mereka menjadi bagian dari pengikat hubungan interaksi sosial masyarakat itu sendiri. Seperti saya sampaikan tadi, ada tradisi nginum itu. Mungkin kalau nggak ada pempeknya jadi hilang ya. Jadi mungkin filosofi secara arti mungkin belum saya temukan, tapi dalam bentuk menjadi bagian dari perekat dari komunitas itu, saya rasa ya pempek itu sendiri. Dan itu kan menjadi kebanggaan ya, karena hampir setiap daerah di Indonesia tuh saya rasa pempek juga orang udah
dari suku manapun ya, dari suku manapun, dari ras manapun mereka memang suka juga empek-empek.